Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga yang hari ini sakit bisa cepat sembuh supaya bisa mengikuti pelajarannya Bu Umi ya. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita akan membaca Asmaul Husna. Anak-anak sudah hafal ya Asmaul Husna? Ya bagus. Pada pelajaran pertama kali ini Bu Umi akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui? Ya pinter. Jumlah Nabi yang harus kita ketahui ada 25. Dan Nabi kita umat Islam adalah Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama akan dibahas Bu Umi yaitu sikap percaya diri dari Nabi Muhammad. Apa itu percaya diri Bu? Anak-anak yang soleh dan solihah pasti tahu artinya percaya diri, yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri. Maksudnya percaya pada diri sendiri berbeda dengan sombong. Kalau sombong, membesar-besarkan apa yang dia punya. Tapi kalau percaya diri, tidak mudah menyerah dan tidak bergantung kepada orang lain. Contoh percaya diri. Anak-anak kalau mau berangkat sekolah, dari rumah harus berdoa, yakin nanti di sekolah sudah siap menerima pelajaran Bu Guru. Tapi pada saat kali ini, di masa musim pandemi seperti ini, anak-anak tidak diharuskan berangkat sekolah, tapi pembelajarannya lewat daring. Daring itu apa Bu? Pembelajaran dalam jaringan, atau dengan kata lain pembelajaran online. Tapi walaupun kita pembelajaran online, Bu Guru yakin anak-anak bisa mengikuti ya. Terima kasih. Lalu sikap percaya diri ini apa Bu untungnya untuk kita? Yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Contoh tidak bergantung kepada orang lain, misalnya anak-anak kalau mau mandi sudah kelas 3 tidak perlu dimandiin ibu ya. Terus setelah mandi bisa berganti baju sendiri, tidak perlu ibunya yang mencarikan bajunya ya. Terus yang kedua, mandiri. Mandiri itu apa Bu? Melakukan segala sesuatunya sendiri. Maksudnya kalau anak-anak bisa mengerjakan sendiri, silahkan dikerjakan sendiri tanpa harus meminta tolong kepada ibu. Karena apa? Ibu kerjanya sudah banyak di rumah ya. Terus yang ketiga, mempunyai keberanian. Anak-anak mempunyai keberanian. Selanjutnya dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kalau dikasih PR atau dikasih tugas sama Bu Guru, anak-anak kerjakan dengan bagus. Jangan sampai tidak mengerjakan ya. Terus selanjutnya tidak mudah ragu-ragu. Apa Bu itu ragu-ragu? Ragu-ragu itu tidak punya keyakinan. Contohnya kalau mau mengerjakan PR, sebelum dikumpulkan punya pikiran seperti ini, nanti betul apa tidak ya, nanti salah apa tidak ya. Itu namanya ragu-ragu. Kenapa Nabi Muhammad mempunyai sikap percaya diri anak-anak? Nabi Muhammad itu Nabi kita yang terakhir. Sejak kecil Nabi Muhammad terhindar dari sifat tercela. Sifat tercela itu apa Bu? Sifat tercela itu sifat-sifat yang tidak baik dan harus kita hindari. Karena apa Nabi Muhammad terhindar dari sifat tercela? Karena Nabi Muhammad menjadi teladan bagi semua umat manusia. Selain itu, tugas Nabi Muhammad sewaktu dulu banyak sekali tantangannya dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu siapa Bu? Kaum Quraisy itu kaum yang tidak suka dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, anak-anak
harus mencontoh sikap Nabi Muhammad yang percaya diri tadi. Setelah percaya diri, tugas yang kedua apalagi Bu? Oh iya, Bu Guru lupa. Sikap percaya diri itu berbeda dengan sikap rendah hati. Kalau sikap kerendah hati itu tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. Kalau percaya diri, dia mampu, dia yakin akan kemampuan diri sendiri. Berbeda dengan percaya diri, yaitu kebalikannya sikap rendah diri. Sudah beda? Sudah tahu ya anak-anak jawabannya? Sudah tahu perbedaannya? Sekarang yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad. Sejak kecil Nabi Muhammad itu hidup dalam kemiskinan. Kok bisa Bu? Karena Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu apa Bu? Yatim itu ditinggal meninggal oleh ayahnya. Itu namanya anak yatim. Kemudian pada saat Nabi Muhammad lahir, diasuh oleh ibunya. Ayo siapa nama ibunya? Betul, Siti Aminah. Pada saat usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah tadi meninggal. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ayo, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Iya, pinter. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian pada usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah kehilangan kakek dan pamannya, Nabi Muhammad tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Kemampuan pada Nabi Muhammad ini, kemandiriannya terlihat dari usaha beliau bekerja untuk membantu pamannya. Anak soleh dan solehah pasti sudah tahu, sudah merasakan hidup mandiri. Contoh, kalau pagi hari mau berangkat sekolah, tidak perlu diantar orang tua, berangkat sekolah sendiri, menyiapkan buku tulis sendiri, menyiapkan seragamnya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Anak yang mandiri yaitu anak yang rajin. Anak yang mandiri memiliki keyakinan bahwa setiap orang mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau dikasih tugas harus dikerjakan nggih. Terus apa Bu kebalikan dari sikap mandiri itu? Kebalikan dari sikap mandiri yaitu sikap bergantung. Sikap bergantung itu selalu mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Contoh, kalau bangun tidur, teriak-teriak panggil ibunya, mencari ibunya. Disuruh membersihkan tempat tidur, tidak bisa panggil ibunya. Itu namanya bergantung pada ibunya. Tidak boleh nggih. Harus dibersihkan sendiri, dirapikan sendiri tempat tidurnya. Setelah itu langsung mandi. Nah, setelah mandi, sarapan, semuanya diambil sendiri. Jangan mengandalkan ibunya. Seperti biasa, kalau mau berangkat sekolah sarapan dulu. Nggih. Terus setelah itu, setelah anak-anak tahu sikap mandiri dan sikap percaya diri dari Nabi Muhammad, anak-anak yang harus diteladani ada 2 nggih. 1, sikap percaya diri Nabi Muhammad tidak pantang menyerah, dan yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad. Setelah ini nanti dikasih tugas Bu Guru dikerjakan, jangan sampai lupa nggih. Nah, nanti video selanjutnya akan di-share lagi di grup untuk pelajaran yang kedua. Saya kira pelajaran Bu Guru cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.